Pesalo 137. Pesalo 137. Pesalo 137, tempat terindah. Di kakimu ku tercampak penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Di kaki-Mu ku duduk menantikan-Mu. Jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu inilah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu.
Betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh ada kembali sore hari ini, hanya karena kemurahan Tuhan kita boleh ada untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita sore hari ini, ibadah doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mohon kasih Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, biar dinyatakan, dilimpahkan bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian dari nyanyian rohani 140. Dia sungguh indah. Rohani 140. Dia sungguh indah. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela, berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Bersama kita bangkit berdiri. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian
dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Bagi yang mulia, Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia Tuhan. Begitu besar kasih dan kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau sudah rela mati untuk menebus, menyelamatkan kehidupan kami. Terutama kehidupan kami bangsa kafir ini Tuhan. Sehingga kami bisa beribadah melayani Tuhan. Semua adalah karena korban-Mu Tuhan. Karena darah-Mu yang mahal yang Engkau sudah curahkan di atas bukit Golgota demi menolong kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, patut kami menyembah, memuliakan, mengagungkan Engkau akan kasih dan kemurahan-Mu, anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan, dilimpahkan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu, di mana kami mau datang beribadah, memuji, memuliakan Engkau lewat ibadah doa penyembahan sore hari ini. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus-Mu menolong mengurapi kami semua, baik kami yang ada di gedung gereja ini, umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, baik yang ada di Korobono dan sekitarnya, di Tolambo, di Boe, di Pandayora, di Salindu, bahkan dimanapun juga umat-umat-Mu beribadah, memuji, memuliakan Engkau pada saat ini Tuhan. Engkau juga memberkati, Engkau juga mengurapi mereka, urapan Tuhan mereka boleh alami, rasakan dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih, oleh sebab itu Tuhan urapi kami semua, hamba-Mu Tuhan yang akan Tuhan memimpin ibadah ini Tuhan, dari puji-pujian sampai pada pemberitaan firman-Mu sampai selesainya ibadah ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba-Mu, berikan hikmat urapan dari surga, terutama pemakaian Tuhan, firman-Mu Engkau bukakan, nyatakan bagi kami. Demikian seluruh kami umat-umat-Mu yang Tuhan, yang Tuhan tolong kami di rumah masing-masing, urapi kami semua, memuji, memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga Engkau urapi semua peralatan yang kami gunakan, alat musik, sound system, perlengkapan untuk siaran langsung, semuanya Tuhan tolong, jaringan internet baik di sini, di rumah-rumah sidang jemaat, Tuhan tolong lindungi semua, urapi semua, bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Oleh sebab itu, jika Tuhan kami beribadah kepada Tuhan, kami menyadari iblis setan tidak tinggal diam dengan berbagai macam cara, mau mengganggu, mengalihkan konsentrasi perhatian kami pada perkara-perkara yang tidak berkenan kepadamu. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami usir, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah, bungkus kehidupan kami. Kemenangan dari Tuhan kami boleh alami dengan bebas leluasa. Kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Manapun sidang jemaat berada pada saat sore hari ini, baik sidang jemaat Tuhan yang ada di Korobono ini, yang ada di Tolambo, di Boe, di Pandayora, dan di Salindu, bahkan dimanapun juga sempat mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dan nyanyikan dari nyanyian Sangkor, Mari Datang Menyembah Dia. Nanti saya akan bacakan juga dari sini. Ya, Mari Datang Menyembah Dia.
Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Mari memuji Dia. Tangannya yang kan mengangkatmu, suaranya lembut telah memanggil namamu. Ayat 2, dunia memang menawarkan. Dunia memang Menawarkan segala keinginan, segala keinginan, tapi firman-Nya menyucikan. tapi firman-Nya menyucikan. Ubahkan hidup jadi semakin sempurna. Hidup jadi semakin sempurna. Kor, kini ku menyembah Dia. Kini ku menyembah Dia, kini ku memuji Dia sebagai pengakuanku dari dalam hatiku. Ini yang ku harapkan, Tuhan selalu kuatkan untuk ku tetap setia berjuang sampai akhir. Ini yang ku harapkan, ini yang ku harapkan. Ini yang ku harapkan, Tuhan selalu kuatkan untuk ku tetap setia, untuk ku tetap setia berjuang sampai akhir hidupku. Dari atas, mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia, amin. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Tangannya yang kan mengangkatmu, Suaranya lembut telah memanggil namamu. lembut telah memanggil Ayat 2, namamu. dunia memang menawarkan segala keinginan. Dunia memang menawarkan segala keinginan, Tapi firman-Nya menyucikan. tapi firman-Nya menyucikan. Ubahkan hidup jadi semakin sempurna. Ubahkan hidup jadi semakin sempurna. Kor, kini ku menyembah Dia. Haleluya. Kini ku menyembah Dia, kini ku memuji Dia sebagai pengakuanku dari dalam hati. Ini yang ku harapkan. Ini yang ku harapkan, Tuhan selalu kuatkan untuk ku tetap setia berjuang sampai akhir Kor, hidup. kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kini ku menyembah Dia. Kini ku menyembah Dia, kini ku memuji Dia sebagai pengakuanku dari dalam hatiku. Ini yang ku harapkan, Tuhan selalu kuatkan untuk ku tetap setia berjuang sampai akhir. Sekali lagi, kini ku menyembah Dia. Ini ku menyembah Dia, kini ku memuji Dia
setia, berjuang sampai akhir, hidupku berjuang. Berjuang sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, biar kita tetap setia untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Sebab Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan menopang kita. Menyembah Tuhan sama dengan kita mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan mengulurkan tangannya bagi kehidupan kita. Kita lanjutkan pujian kita, 326. Yesus memberiku kemenangan. 326. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku. Amin. Haleluya. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan Yesus memegangku dengan tangan kananku. Amin, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Amin, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Dari atas, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku. Amin. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Kembali kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yesus memegangku. Haleluya. Biar Dia pegang kehidupan kita, tangan kita. Kalau kita tidak mampu, biar Dia yang pegang kita. Haleluya. Ada tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yesus memberiku. Amin. Haleluya. Kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Amin. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya Dia akan memberikan kemenangan asalkan kita berseru, berserah kepada Tuhan, mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Satu pujian lagi yang girang-girang, nomor 22 nyanyian tambahan, ada satu sobatku yang setia. Nomor 22 nyanyian tambahan, ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah ia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dari atas ada satu, bersama kita bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, haleluya. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, silakan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian nomor 75, nyanyian tambahan. Nyanyian tambahan 75, Kau berfirman. Tambahan nomor 75, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dari atas, apapun yang terjadi dalam hidup, bersama kita bangkit berdiri kembali. Kita persiapkan hati kita.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, amin. Tak pernah ku ragukan janjimu, janjimu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, amin, dan sembuhkanku, haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, amin, haleluya, haleluya. Kami yakin tiada yang mustahil, haleluya, bagiku. Yesus, ku percaya pada, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagiku, amin. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Lewat firman-Mu yang Engkau bukakan, nyatakan bagi kami, menolong kami semua, melakukan mujizat-mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus mujizat rohani, itulah keubahan hidup, biar kami boleh alami, nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon belas kasih, mohon kemurahan-Mu, Engkau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, persembahkan kepadamu, naik menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadi-Mu. Saatnya bagi kami untuk kami duduk diam di bawah kaki salib, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, nyatakanlah isi hati-Mu, kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi kami semua. Lewat firman pengajaran, menolong, menyucikan, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Urapi kami mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, tepat, jelas dan murni. Menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu adalah merupakan uluran tangan Tuhan bagi kami, menolong kami, menyucikan kami, mengubahkan kami semua. Urapi juga seluruh kami semua yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini, sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti akan firman-Mu, percaya yakin akan firman-Mu, sampai dapat melakukan, mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, firman-Mu sore hari ini adalah merupakan uluran tangan Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Firman-Mu mengarahkan, mendorong kami untuk kami bisa tersungkur menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih. Segala bentuk pekerjaan iblis setan, roh jahat, roh najis dengan berbagai macam cara mau mengganggu, menggoda, merintangi kami. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, saat kami akan menyembah Engkau, kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, urapi kami semua, kuasai kami dimanapun kami berada. Umat-umat-Mu mendengarkan firman-Mu, hamba percaya, kami percaya firman-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, oleh jarak, oleh apapun juga. Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib bagi kami Tuhan. Sekali lagi hamba serahkan jaringan internet, jaringan telepon, Tuhan lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu dengan baik, memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Terima kasih, inilah doa kami. Kami sambut pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya menyampaikan kepada kita semua selamat sore, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, sore hari ini kita ada dalam ibadah doa dan penyembahan. Kita mohon kemurahan Tuhan,
biarlah firman ini mengarahkan kita untuk bisa menyembah, memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Ini siapa yang layak untuk membuka meterai, 7 meterai daripada gulungan kitab yang ada di tangan kanan Tuhan. Saya ulangi lagi, Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ini siapa yang layak membuka 7 meterai dari gulungan kitab yang ada di tangan kanan Tuhan. Yaitu yang pertama, ayatnya yang ke-5 itulah Yesus, singa dari suku Yehuda, ya. Yesus singa dari suku Yehuda atau tunas Daud yang telah menang. Ini yang bisa membuka meterai dari gulungan kitab itu. Yang kedua, Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Itu ayat 6 sampai ayat 10. Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Ayat 6 sampai ayat 10. Ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan, sudah kita dengarkan sejak ibadah Jumat Agung, ibadah kebangkitan, maupun kemarin ibadah pendalaman Alkitab. Sampai sore hari ini kita masih pelajari ayat yang ke-6 sampai ayat 10. Itulah anak domba yang tersembelih. Ini yang layak membuka gulungan kitab. Saya baca ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lompat saja ayatnya yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Puji Tuhan. Ini Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Ini yang layak membuka gulungan, membuka meterai, 7 meterai dari gulungan kitab itu. Ini sama dengan pembukaan firman dikaitkan dengan Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Ya, pembukaan firman yang dikaitkan dengan anak domba yang tersembelih. Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Artinya pembukaan firman yang mendorong kita untuk kita mengalami penebusan dan pendamaian. Sudah disampaikan, saudara, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini sama dengan yang dilihat oleh Nabi Yohanes Pembaptis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis yang mengatakan ketika Yesus lewat, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jadi ini, saudara. Jadi tadi Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang mendengar bahwa Yesus anak domba yang tersembelih itu yang layak membuka gulungan kitab. Nah, ini juga sudah disebutkan, sudah disampaikan oleh Nabi Yohanes di Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihat anak domba yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau digabung ini sama dengan Yesus mati di kayu salib. Anak domba yang tersembelih itu sama dengan Yesus yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa atau menebus atau mendamaikan dosa manusia di dunia. Nah, ini, saudara. Ya, jadi saya ulangi, kalau digabung apa yang dilihat Rasul Yohanes di Pulau Patmos, apa yang dilihat oleh Nabi Yohanes, ini sama dengan Yesus yang mati di kayu salib. Anak domba yang tersembelih itu Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menghapus dosa, menebus, mendamaikan dosa manusia di dunia, yaitu dosa bangsa Israel dan bangsa kafir. Ini Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan atau menebus dosa manusia. Nah, puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat bagaimana proses, ya, anak domba itu menghapus dosa manusia, khususnya kita bangsa kafir, Kisah Rasul 2, proses keselamatan, ya.
bangsa Israel dan kafir, ya. Proses keselamatan bangsa Israel dan kafir, khususnya kita sekarang bangsa kafir. Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah ini, jadi bagi kamu janji itu, bagi kamu itu bangsa Israel, dan bagi anak-anakmu, itu bagi bangsa Israel dan keturunannya, dan orang yang masih jauh, itulah bangsa kafir. Ini janji keselamatan. Jadi bagi bangsa Israel dan keturunannya, ayatnya yang ke 39 tadi ya, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, artinya bagi bangsa Israel dan keturunannya, dan juga bagi orang yang masih jauh, itulah bangsa kafir, bangsa kafir. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seharusnya untuk Israel saja, Matius pasal yang ke-15, seharusnya untuk Israel saja. Tetapi dikatakan karena sebagian dari Israel menolak, maka keselamatan diberikan pada kita bangsa kafir. Diberikan kesempatan kepada kita bangsa kafir. Inilah kemurahan Tuhan yang harus kita manfaatkan hari-hari ini. Manfaatkan korban Kristus, kuasa korban Kristus, untuk menyelamatkan saya dan saudara, kita bangsa kafir. Proses keselamatan bangsa Israel dan bangsa kafir. A, tahu dengan pasti, ayatnya yang ke-36. Tahu dengan pasti sama dengan iman atau percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat lewat mendengar firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17 yang kita sudah dengarkan. Ya, Roma 10 ayat 17 ini iman percaya kepada Yesus lewat mendengar firman. Bukan seperti imannya Thomas. Hari Senin ya kita pelajari. Thomas ya melihat, iman karena melihat, percaya karena melihat. Ini imannya Thomas. Tapi kita tidak. Percaya karena mendengar firman. Ini yang benar. Iman itu berasal dari mendengar firman. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Mendengar firman Kristus, firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Ini langkah pertama, harus dengar firman. Jadi mau diselamatkan, mau ditebus, mau dilepaskan dari dosa, harus dengar firman supaya ada iman, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman. Kalau kita tidak mau dengar firman, bagaimana mau diselamatkan? Kalau orang Kristen tidak mau dengar firman, apa itu firman? Apalagi firman pengajaran terlalu lama, terlalu keras. Maka tidak bisa ditebus, tidak bisa diselamatkan. Sebab ini langkahnya, tahu dengan pasti, sama dengan iman, percaya kepada Yesus lewat mendengar firman. Nah, lalu langkah yang kedua, ayatnya yang ke-38. Ini ayatnya yang ke-38. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah. Ini ayat 38 yang kedua, bertobat, mati terhadap dosa. Bertobat, mati terhadap dosa, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan, atau mati terhadap dosa. Ini yang kedua. Jadi mendengar firman yang benar, ya, mendengar firman yang benar yang menjadi iman dalam hidup kita. Tadi bukan tertawa-tawa, tetapi mendengar firman di ayatnya yang ke berapa tadi kita baca, ayat 37, sampai terharu. Jadi kalau kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh, mendengar firman pengajaran yang benar, firman yang diurapi Roh Kudus, ya, bukan kita tertawa-tawa. Tertawa-tawa, bukan. Tetapi mendengar firman ini dengan sungguh-sungguh sampai kita terharu. Terharu itu artinya menyadari, menyesali, dan mengaku dosa.
sehingga bisa bertobat, berhenti berbuat dosa kepada Tuhan. Kalau mendengar firman hanya untuk tertawa-tawa saja, wah, maka tidak bisa mengalami penebusan. Jadi ayo sungguh-sungguh dengar firman yang benar, firman Kristus, sikap kita benar mendengar firman supaya kita bisa diselamatkan. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-38 tadi, dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ini yang ketiga. Ya, lahir baru. Ya, atau masuk dalam baptisan air yang benar. Lahir baru dari air, lahir baru dari air atau masuk dalam baptisan air yang benar. Jadi percaya, bertobat, yang ketiga lahir baru. Masuk dalam baptisan air yang benar. Apa itu baptisan air yang benar? Baptisan air yang benar seperti ya Yesus dibaptis, kita dibaptis. Baptisan air yang benar itu sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Nah ini, itu baptisan air yang benar. Syaratnya bagaimana? Tadi, percaya dan bertobat. Percaya, iman, dan bertobat. Berhenti berbuat dosa, mati terhadap dosa. Baru masuk dalam baptisan air yang benar. Lahir baru dari baptisan air. Dan lanjut yang keempat, menerima Roh Kudus. Lahir baru dari Roh Kudus. Ayat yang ke-38 tadi, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Nah ini, itu yang keempat. Lahir baru dari Roh Kudus, masuk baptisan Roh Kudus. Jadi ini langkahnya. Ini prosesnya, bangsa Israel, bangsa kafir untuk diselamatkan, untuk ditebus dari dosa. Percaya lewat mendengar firman Kristus, firman pengajaran yang benar, firman yang dibukakan rahasianya. Sehingga hati terharu, kita menyadari, menyesali, mengaku dosa, maka kita bertobat. Berhenti berbuat dosa, mati terhadap dosa. Sesudah mati terhadap dosa, masuk dalam baptisan air yang benar. Dan kita lahir baru dari air dan Roh Kudus. Menerima karunia roh. Inilah orang yang ditebus oleh Tuhan. Inilah kehidupan yang ditebus oleh anak domba itu. Inilah kehidupan yang sudah ditebus oleh anak domba yang tersembelih. Ia diselamatkan, ditebus dosanya, dihapus dosanya, diperdamaikan dosanya. Lewat percaya Yesus, bertobat, masuk baptisan air, baptisan Roh Kudus. Ia mendapatkan hidup yang baru. Mendapatkan hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Hidup yang baru sama dengan hidup yang diurapi Roh Kudus. Hidup yang diurapi Roh Kudus. Itu hidup baru. Ya, hidup baru itu sama dengan hidup yang diurapi Roh Kudus. Hidup yang diurapi oleh Roh Kudus. Kalau hidup lama, apa itu hidup lama? Hidup yang dikuasai daging. Bukan Roh Kudus, daging. Hawa nafsu daging, keinginan daging, tabiat daging, dan sebagainya. Tapi hidup baru, setelah tadi prosesnya kita ikuti, maka kita hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup yang diurapi oleh Roh Kudus. Praktek sehari-hari. Hidup baru ini. Ya, praktek sehari-hari. Ya, biar Tuhan tolong kita. Ayo percaya, bertobat. Ya, percaya lewat mendengar firman, firman Kristus, firman pengajaran yang benar, firman yang dibukakan rahasianya, ayat menerangkan ayat. Yang kedua, kita bertobat. Nah, lewat mendengar firman tadi, kita menyadari, menyesali, dan mengaku dosa. Sehingga kita bisa bertobat, berhenti berbuat dosa, mati terhadap dosa. Lalu, masuk baptisan air. Masuk dalam baptisan air yang benar. Yang sesuai kehendak Tuhan, baptisan air yang benar itu seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Lalu, kita menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini lahir baru dari Roh Kudus. Menerima karunia Roh Kudus. Sehingga kita hidup dalam hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup yang diurapi Roh Kudus. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Oh, bagaimana itu? Om, bagaimana itu Pak Gembala? Bagaimana Pak Pendeta? Orang yang diurapi Roh Kudus, apakah harus bahasa roh tiap hari? Harus bahasa roh. Bagaimana ini hidup baru, hidup yang diurapi roh? Praktek hidup baru, hidup yang diurapi Roh Kudus. Kita lihat Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima. Praktek hidup baru, itulah hidup yang diurapi oleh Roh Kudus. Praktek hidup baru, itulah hidup yang diurapi
Roh Kudus. Fatsal 5, Galatia Fatsal 5 ayat 16 sampai 17. Galatia Fatsal 5 ayat 16 sampai 17. Ini dalam tabernakel terkena pada pintu kemah, ya, terkena pada pintu kemah. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya baca terjemahan lama ayatnya yang ke-16, ya. Di terjemahan lama ayat yang ke-16. Tetapi demikian inilah kataku, berjalanlah kamu dengan roh, niscaya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu lakukan atau genapkan. Nah ini sudah terjemahan lama, ya, lebih baik, lebih bagus, ya, karena ini saya ambil nanti di terjemahan lama prakteknya. Jadi yang pertama ini ayat yang ke-16 Galatia 5 ayat 16 dan 17, praktek hidup baru, hidup oleh Roh Kudus, yaitu berjalan oleh Roh Kudus. Itu di terjemahan lama tadi. Tetapi demikianlah ini kataku, berjalanlah kamu dengan roh. Berjalan oleh Roh Kudus. Berjalan oleh Roh Kudus. Wah ini sudah. Nah tadi, wah bagaimana lagi ini? Berjalan oleh Roh Kudus atau berjalan dalam Roh Kudus. Nah bagaimana? Apakah setiap kita berjalan melangkah keluar dari pintu rumah, oh harus bahasa roh? Wah, bukan. Apa itu berjalan oleh Roh Kudus? Nah, tadi diterangkan, berjalan oleh Roh Kudus sama dengan tidak menuruti kehendak atau keinginan daging. Itu berjalan oleh Roh Kudus, tidak menuruti kehendak atau keinginan daging. Sehingga kita bisa menuruti kehendak Tuhan. Atau saya sederhanakan, taat dengar-dengaran. Ini berjalan dalam Roh Kudus sama dengan taat dengar-dengaran, tidak mengikuti keinginan daging. Itu berjalan dalam Roh Kudus. Ini hidup baru, Saudara, berjalan dalam Roh Kudus sama dengan tidak mengikuti keinginan kehendak daging atau taat dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Taat dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Tadi sudah dibaca, kehendak Tuhan bertentangan dengan daging. Nah, kehendak daging, ya. Kehendak daging bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bertentangan. Itulah manusia lama. Manusia lama tadi berjalan dalam kehendak daging, kekuatan daging, kemampuan daging. Tapi kalau manusia baru berjalan dalam Roh Kudus, kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Nah inilah, ayo, ya, daging dengan roh itu tidak bisa berjalan sama-sama. Ya, karena tadi dikatakan berlawanan, keinginan daging, kehendak Tuhan berlawanan. Nah, tidak bisa. Nah, dalam menikah rumah tangga, kalau suami ikuti keinginan daging istri, ya manusia baru, kehendak roh, keinginan, ya kehendak Tuhan, nah tidak bisa. Tidak bisa satu, tidak bisa. Harus sama-sama. Suami istri harus berjalan dalam Roh Kudus. Taat dengar. Kalau taat dengar-dengaran, wah luar biasa. Satu hati. Dikatakan dalam Matius, 2 orang sepakat berdoa kepadaku, maka doanya akan dikabulkan. Ini suami istri. Ayo, jangan suami berjalan dalam Roh Kudus, taat, istri tidak taat pada kehendak Tuhan. Akhirnya sulit nikah itu, wah serasa bagaimana. Biar semua serba ada, semua dimiliki, tapi kalau yang satu taat, yang satu ikuti kehendak daging, wah kacau nikah itu, hancur nikah itu. Makanya sama-sama ayo kita berdoa, berjalan dalam Roh Kudus, taat dengar-dengaran, taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Satu hati taat, suami istri satu hati sepakat taat pada firman Allah. Taat pada firman Allah. Nah ini sudah, taat pada firman Allah. Hasilnya, kalau kita taat kepada firman Allah, nah tadi karena bicara suami istri, dalam Injil Matius, ada 2 orang sepakat meminta kepadaku, maka
doanya dikabulkan. Nah ini saudara, artinya saudara, doa dijawab oleh kita, menjadi rumah doa. Doa dijawab oleh Tuhan. Wah, tapi kalau satu kehendak daging, satu kehendak Tuhan, wah kacau nih kayak. Tapi ini saudara, ayo berjalan sama-sama. Kita mohon ini lewat doa penyembahan sore hari, berjalan dalam Roh Kudus. Suami istri berjalan dalam Roh Kudus. Taat, dengar-dengar. Satu hati berjalan dalam Roh Kudus. Taat, dengar-dengar. Hasil yang kedua, kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, tidak akan pernah tersandung. Taat dengar-dengaran, tidak akan pernah tersandung. Ayatnya 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 8. Ini kalau kita taat dengar-dengaran, berjalan dalam Roh Kudus, tadi doa dikabulkan. Menjadi rumah doa, doa dikabulkan. Permohonan dikabulkan. Oh Tuhan menolong, Tuhan melakukan perkara ajaib dalam nikah rumah tangga kita. Yang kedua, hasilnya ayat yang ke-8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah jadi ayat ini saudara, kalau kita tidak taat pada firman tersandung. Tapi kalau kita taat pada firman tidak akan pernah tersandung. Nah ini. Kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus sama dengan taat dengar-dengaran, kita tidak akan pernah tersandung dan jatuh. Tidak akan pernah tersandung dan jatuh. Tidak akan pernah tersandung. Seperti ada pelitanya. Nah, firman itu menjadi pelita, firman itu menjadi terang. Ini kalau kita berjalan dalam Roh Kudus. Kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah tersandung dan tidak akan pernah terjatuh. Tersandung dan jatuh. Tersandung jatuh dalam dosa. Tidak akan jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Tidak akan jatuh dalam apalagi ajaran-ajaran palsu. Kita tetap melangkah pasti menuju pada langkah akhir. Menuju pada Yerusalem baru. Tidak akan tersandung. Kalau kita taat, tidak akan pernah tersandung. Ketiga, hasil yang ketiga, kita berhasil. Ya, kita menjadi berhasil dan indah. Ketaatan itu kunci keberhasilan. Ketaatan itu kunci keberhasilan. Kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, taat dengar-dengaran, pasti berhasil. Pasti berhasil. Petrus dan murid-murid yang lain, ketika mereka tidak taat pada firman, gagal total. Sepanjang malam sudah bekerja keras menangkap ikan, ya tebarkan jala kiri kanan, muka belakang dan lain-lain. Tidak berhasil. Karena mereka tidak taat pada firman. Ikuti dagingnya, ikuti kehendak daging. Ketika Yesus datang dan diperintahkan, ayo ya, tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Taat pada firman Tuhan, taat pada kehendak Tuhan, berhasil. Berhasil menangkap. Ini sudah. Taat dengar-dengaran. Kita berhasil. Hidup kita menjadi berhasil dan indah pada waktu. Ayo, biarlah kita taat hari-hari. Kalau kita taat pada firman, berjalan dalam Roh Kudus, taat dengar-dengaran, maka kita tidak akan pernah tersandung. Seperti kereta api itu berjalan tetap pada relnya. Nah ini jalan tetap pada relnya, tidak akan tersandung, tidak akan jatuh. Demikian kita juga hari. Ini praktek pertama, hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus, taat dengar-dengaran. Kedua, praktek masih tadi kembali Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, ayatnya sekarang kita baca ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-18, Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, ini di garis bawah, dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, ya, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata ini. Jadi ini yang kedua, Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Yaitu yang kedua, dipimpin oleh Roh. Ini praktek hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, yaitu dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Bagaimana lagi ini dipimpin oleh Roh? Tadi ayatnya yang ke-19, dipimpin oleh Roh ini artinya Roh Kudus mematikan perbuatan daging. Itu ayat 19 tadi.
Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Ini namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi berjalan dalam Roh Kudus, taat dengar-dengaran. Tidak ikuti kehendak daging, tidak ikuti keinginan daging, tetapi kehendak Tuhan, taat dengar-dengar. Sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana itu dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Ini yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ini hidup dalam kebenaran. Ini namanya dipimpin oleh Roh. Hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, berarti siapa yang pimpin kita? Jawab sendiri. Bukan Roh Kudus, tetapi yang lain. Makanya yuk, dalam langkah-langkah hidup kita menuju Yerusalem baru, biarlah kita tadi berjalan dalam Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Kedua, dipimpin. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan daging kita yang pimpin, bukan kehendak daging kita, bukan perbuatan daging kita yang pimpin kita, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Apa itu dipimpin Roh Kudus? Roh Kudus mematikan perbuatan daging sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ini sudah. Semua harus benar. Semua harus benar. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ayo hidup dalam kebenaran. Semua harus benar. Nikah harus benar. Pekerjaan harus benar. Pelayanan harus benar. Semua harus benar. Sampai hidup pribadi kita harus benar. Semua harus benar. Ini namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran sampai kita menjadi senjata kebenaran. Ini. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, pasti dipakai sebagai senjata kebenaran. Dipakai oleh Tuhan. Dipakai sebagai senjata kebenaran. Tapi kalau kita tidak benar, bagaimana mau dipakai? Seperti pakai mobil rusak, pakai motor yang rusak. Nah, bagaimana mau bisa? Ya, kalau dia rusak, ya tidak bisa dipakai. Tetapi banyak dipaksa. Maaf saudara, mohon maaf. Banyak tidak benar hidupnya, ya dipaksa dipakai. Khususnya kami ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Mulai dari saya sebagai gembala, dikoreksi. Ya, maaf saudara. Mungkin karena dia kaya, mungkin karena dia banyak uang, mungkin karena dia punya kedudukan dan lain-lain. Wah, sudah dipakai saja dia. Padahal belum benar hidupnya. Dipaksa dipakai. Bagaikan kita pakai mobil yang rusak, motor yang rusak. Coba bagaimana, saudara? Nah ini, makanya maaf saudara. Tidak sedikit sulit dalam pelayanan. Waduh, gembala yang disusahkan, dibuat susah. Nah, ini. Karena apa? Gembala sendiri, salahnya gembala sendiri. Orang tidak benar dipakai. Nah, akhirnya gembala yang jadi susah sendiri. Nah ini sudah. Ayo benar dulu baru dipakai. Kami gembala harus benar. Bagaimana? Kalau kami tidak benar mau dipakai menjadi senjata kebenaran, wah tidak bisa. Harus benar dulu baru bisa dipakai. Ayo biarlah kita hidup dalam kebenaran supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dipakai melayani Tuhan dalam nikah rumah tangga. Hari apa itu ya? Hari Senin atau mulai dari nikah kita dipakai. Diutus ya hari Senin. Diutus dalam nikah rumah tangga. Dipakai. Asalkan benar dulu. Benar. Menjadi orang benar. Kita dipakai menjadi senjata kebenaran. Wah, kalau kita sudah hidup benar hasilnya. Ulang-ulang dibaca ayat ini ya. Supaya kita makin kuat, makin teguh. Tidak apa-apa. Saya ulang-ulang tidak masalah. Lebih meneguhkan kita. Kalau kita sudah hidup benar. Ya bahkan menjadi senjata kebenaran dipakai oleh Tuhan. Hasilnya. Amsal 11 ayat 4. Hasilnya kalau benar, kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang
dari maut. Ini saudara. Kalau kita hidup benar, kalau kita benar, maka kita diselamatkan. Dilepaskan dari maut ini sama dengan diselamatkan. Diselamatkan oleh Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Benar sama dengan selamat. Itu kuncinya. Benar sama dengan selamat. Tidak benar sama dengan tidak selamat. Maaf, biar hebat, biar luar biasa, kaya, pandai, punya kedudukan dan lain-lain. Ya, apalagi kalau dia gembala, punya jemaat besar, baik, gereja besar dan sebagainya. Tapi kalau tidak benar, tidak selamat. Benar dulu, benar maka selamat. Benar pasti selamat. Ini kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini, ayo hari-hari ini hidup dalam kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus. Kedua, ayat yang ke-8, Amsal 11 ayat yang hasil yang kedua. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini hasil kedua. Kalau kita hidup benar, maka kita dilepaskan dari kesukaran, diselamatkan dari kesukaran. Artinya, Tuhan memelihara kita mulai di dunia yang sukar sulit hari-hari. Tuhan sanggup memelihara kita asalkan kita benar. Tuhan sanggup, dikatakan sanggup menyelamatkan orang benar dari kesukaran. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Artinya Tuhan mampu memelihara kita mulai di tengah-tengah dunia yang sukar sulit. Oh, hari-hari ini dunia sukar sulit. Asalkan kita menjadi orang benar, diselamatkan oleh itu. Dilepaskan dari kesukaran. Kesukaran-kesukaran apa yang kita hadapi sekarang? Kesukaran-kesukaran yang terjadi di dunia hari-hari. Sukar sulit. Ayo, biar kita jadi orang benar. Hidup baru. Hidup dalam Roh Kudus. Hidup baru itu hidup dalam urapan Roh Kudus. Yaitu berjalan dalam Roh Kudus, taat. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup benar. Maka kita dilepaskan dari kesukaran. Mulai dari dunia yang sukar sulit hari-hari. Sampai puncaknya. Jika antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita dilepaskan dari kesukaran. Dan tadi terus, orang fasik menggantikannya. Nah ini. Orang fasik menggantikannya. Jadi jangan... Apa saudara? Wah, kenapa ya orang itu tidak beribadah, orang itu tidak benar, orang itu jahat, orang itu tidak benar. Kenapa dia diberkati? Nanti suatu waktu. Ya, dia yang akan menggantikan untuk masuk dalam kesukaran. Ada waktu. Jadi ya, ayo biarlah kita hidup benar. Tidak usah lihat orang. Hidup dalam kebenaran. Orang fasik suatu saat nanti dia akan menemui kesukaran, menemui kebinasaan. Ini hasilnya. Ya, ayo dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, dipakai menjadi senjata kebenaran. Hasilnya selamat, lepas dari maut, selamat, benar sama dengan tahun kedua, kita dipelihara, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir yang ketiga, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24. Kembali tadi Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 24 sampai 26. Galatia pasal 5 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, dan seterusnya. Ini yang ketiga. Yang ketiga, praktek hidup baru. Hidup dalam urapan Roh Kudus, yaitu hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus. Saya ulangi lagi tadi ya, supaya jangan bingung. Tadi nomor 1, berjalan oleh Roh Kudus. Sama dengan taat, dengar-dengar. Kedua, dipimpin oleh Roh Kudus. Sama dengan hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh Kudus. Apa itu hidup oleh Roh Kudus? Sama dengan menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Sampai daging tidak bersuara lagi. Tirai terobe. Itu yang namanya hidup oleh Roh Kudus. Sudah tidak ada lagi
keinginan daging dan lain-lain. Hidup oleh Roh Kudus itu sama dengan menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya sampai daging tidak bersuara. Inilah. Ayo, yang ketiga, saudara. Hidup oleh Roh Kudus sama dengan mengalami perobekan daging, menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Daging dirobek, keinginan daging dirobek, keinginan daging dirobek, keinginan daging dirobek, hawa nafsu daging dirobek, hawa nafsu daging dirobek. Ini sudah. Ya, ini hidup oleh Roh Kudus, menyalibkan. Ya, ayatnya yang ke 24 tadi, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh. Ini yang ketiga, hidup oleh Roh sama dengan menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Ini menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Salah satu praktek menyalibkan daging, salah satu praktek. Di sini ada ya, tapi mungkin tidak bisa diterangkan semua. Praktek menyalibkan daging. Praktek menyalibkan daging di ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Ini satu praktek menyalibkan daging, yaitu janganlah kita gila hormat, atau sama dengan tidak gila hormat. Artinya, bagaimana itu tidak gila hormat? Sama dengan mendahului untuk memberi hormat. Mendahului untuk memberi hormat. Jangan menuntut hormat. Jangan menuntut untuk dihormati. Daging ini, saudara, menuntut untuk dihormati. Tetapi, ini salah satu perobekan daging, praktek perobekan daging. Jangan gila hormat. Jangan gila hormat. Jangan menuntut untuk dihormati, tetapi saling mendahului untuk menghormati. Terutama pada yang lebih rendah, menghormati kepada yang lebih rendah. Ini perobekan daging, saudara. Untuk menghormati yang lebih rendah dari kita, lebih rendah. Mungkin kita sebagai atasan harus hormati ya bawahan kita. Ini perobekan daging ini. Perobekan daging ini. Kalau menghormati yang lebih tinggi, itu wajar. Dan itu ya otomatis memang menghormati yang lebih tinggi. Tetapi untuk menghormati yang lebih rendah, inilah perobekan daging. Tidak gila hormat. Tidak menuntut hormat. Tidak menuntut hormat. Ini perobekan daging. Ya, kalau kita baca di Lukas pasal 17 tentang pelayanan, sudah melayani, sudah melakukan segala sesuatu, lalu dikatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Tidak. Ini sudah melayani. Saya sudah melayani. Saya sudah ini, sudah berkorban, sudah ini, sudah ini. Tidak ada terima kasih. Gembala tidak ucapkan terima kasih. Gembala tidak bacakan nama saya. Ini saudara, salah satu perobekan daging. Tidak gila hormat. Tidak gila hormat. Tidak menuntut hormat. Tidak menuntut ucapan terima kasih. Tidak menuntut dihormat. Tetapi mendahului untuk saling menghormati. Ya, kedua, yaitu tadi, janganlah kita saling menantang. Jangan saling menantang. Ya, sama dengan jangan saling menyakiti dan merugikan. Jangan saling menyakiti dan merugikan. Jaga mulai dari dalam nikah, rumah tangga, jangan saling menyakiti dan merugikan. Ini perobekan daging, saudara. Jangan saling menyakiti dan merugikan. Jangan, saudara. Ayo daging dirobek. Daging yang suka menantang, daging yang suka, jangan saling menyakiti dan saling merugikan. Ketiga, jangan kita saling mendengki. Jangan saling mendengki. Ini sama dengan tidak saling mendengki, saling mengasihi satu dengan yang lain, sampai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak ada kebencian sedikit pun. Ini tirai terobek. Ini daging, perobekan daging. Ini perobekan daging. Yang ketiga, tidak saling mendengki, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan membenci musuh, bahkan mengasihi musuh. Bahkan mengasihi musuh. Orang yang
memusuhi kita. Bukan berarti kita punya musuh, saudara. Tidak, saudara. Jangan, bukan punya musuh. Ya, orang ya kalau dalam Alkitab membenci tanpa alasan. Ya. Ini mungkin orang membenci kita, ya, padahal kita tidak berbuat apa-apa, dia benci. Kalau karena kita berbuat salah, ya minta ampun, selesaikan. Tapi kalau dia membenci kita, wah tidak ada alasan apa-apa. Tapi dia benci kita, sudah. Ayo balas dengan kebaikan. Tidak usah dibalas lagi dengan membenci dia. Balas dengan kebaikan. Kalau dia datang minta tolong, kita bantu. Ya ini sudah, itulah perobekan daging ini. Ini perobekan daging. Inilah hidup oleh roh. Mengalami perobekan daging. Jadi inilah orang yang ditebus oleh Tuhan. Yaitu tadi orang yang percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus. Ya, lahir baru dari air dan Roh Kudus. Sehingga mendapatkan hidup baru. Itulah hidup dalam urapan Roh Kudus. Tandanya, prakteknya. Berjalan dalam Roh Kudus sama dengan taat dengar-dengaran. Dipimpin oleh Roh Kudus sama dengan hidup dalam kebenaran. Dan hidup oleh Roh Kudus sama dengan mengalami perobekan daging. Mengalami perobekan daging. Maka kalau kita sudah berjalan dalam Roh Kudus, taat dengar-dengaran, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup benar, hidup oleh Roh Kudus, mengalami perobekan daging, hasilnya kita akan berbuah Roh Kudus, menghasilkan buah Roh Kudus. Pasti akan menghasilkan. Sudah ada hasilnya, ada buahnya. Kalau berjalan dalam Roh Kudus, taat, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Hidup oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus. Sama dengan ya mengalami perobekan daging, maka pasti akan menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini sudah. Ayo, biarlah hari-hari inilah orang yang ditebus oleh Tuhan, kehidupan yang ditebus oleh anak domba yang tersembelih itu. Kehidupan yang percaya, bertobat, lahir baru dari baptisan air, baptisan Roh Kudus, menjadi manusia baru, hidup surgawi, dipimpin oleh Roh Kudus. Diurapi oleh Roh Kudus. Hidup diurapi Roh Kudus. Prakteknya berjalan dalam Roh Kudus, taat dengar-dengaran, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, dan hidup oleh Roh Kudus, mengalami perobekan daging, maka akan menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi buah roh, Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini 9 buah roh. Ya, saya ulang-ulang ini saudara, 9 buah roh ini dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini sama dengan karakter atau gambar Allah Bapa. Karakter atau gambar Allah Bapa. Kalau daging, ya benci, susah, muram, tidak damai, tidak tenang, ribut terus, dendam dan lain-lain. Tapi diubah memiliki karakter Allah Bapa. Kasih, sukacita, damai sejahtera. 2, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini karakter atau gambar anak Allah. Karakter atau gambar anak Allah. Ya, karakter atau gambar anak Allah. Nah ini saudara, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ini karakter atau gambar anak Allah. 3, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini sama dengan karakter Allah Roh Kudus. Karakter Allah. Jadi ini saudara, luar biasa. Siapapun kita, manusia, kalau kita ditebus oleh anak domba yang tersembelih, kita ditebus sehingga kita percaya, bertobat, baptisan air dan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, pasti suatu waktu kita akan berbuah Roh Kudus, atau kita akan memiliki karakter Allah Tritunggal, karakter Allah Bapa, gambar Allah Bapa, karakter anak Allah, gambar anak Allah, karakter dan gambar Allah Roh. Jadi ini saudara, siapapun kita manusia daging, siapapun kita manusia daging,
Kalau kita ditebus oleh anak domba yang tersembelih, kita percaya, bertobat, ya, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus sehingga kita menjadi manusia baru, diurapi Roh Kudus, maka kita akan diubahkan sampai berbuah-buah Roh Kudus, memiliki karakter dan gambar Allah Tritunggal. Contoh, saya kasih satu, sedikit lagi, saya kasih contoh satu. Contohnya dalam Alkitab, seperti tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Tongkat Harun ini gambaran manusia daging. Tongkat ini gambaran manusia daging yang rapuh, gambaran manusia daging yang lapuk, rapuh, gampang hancur. Tongkat ini juga gambaran manusia yang kecil, yang tidak mampu apa-apa. Tetapi kalau mengalami penebusan, oh pasti tongkat itu akan bertunas, berbunga, dan berbuah. Itu contohnya. Contoh manusia daging. Bagaikan tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Tongkat itu gambaran manusia daging, terutama kita bangsa kafir yang kecil, tidak berdaya, tidak berarti apa-apa. Mati. Ya, tongkat kan itu mati, tidak ada akarnya, tidak ada daunnya, tinggal tunggu kering, rapuh, hancur. Tidak ada harapan bagi bangsa. Itulah keadaan kita. Tetapi kalau mau ditebus oleh darah anak domba yang tersembelih, sehingga kita berjalan dalam Roh Kudus, taat, kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup benar, dan kita hidup oleh Roh Kudus, daging tidak bersuara lagi, maka pasti tongkat itu pasti nomor satu akan bertunas. Bertunas artinya kekuatan Roh Kudus membuat tongkat bisa bertunas, ada harapan. Bertunas itu hidup, ada harapan. Bertunas itu sama dengan hidup dalam kebenaran dan kesucian, ini ada harapan. Bertunas itu sama dengan hidup, hidup dalam kebenaran dan kesucian. Ini yang bisa diharapkan, ini yang diharapkan, bisa diharapkan. Asalkan kita, ya, sekalipun kita tidak berdaya, tidak mampu, tapi kalau kita mau mengalami penebusan, maka kita bagaikan tongkat Harun yang bertunas, hidup benar, hidup suci, ada harapan, ada harapan. Ya, jadi mohon maaf kalau pandai, kaya, punya kedudukan, belum tentu bisa diharapkan dan belum tentu ada harapan. Tetapi kehidupan yang bisa diharapkan kalau dia percaya, bertobat, baptisan air, baptisan Roh Kudus, sehingga dia diurapi Roh Kudus, hidup baru, taat dengar-dengaran, hidup benar, mengalami perobekan daging, maka dia pasti ada harapan, bisa hidup benar, hidup suci, ada harapan. Ada harapan di dunia ini sampai ada harapan masuk kerajaan surga yang kekal selama-lama. Kedua, berbunga. Berbunga ini sama dengan memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Yang kedua sama dengan berbunga, memiliki jabatan dan karunia Roh Kudus, sama dengan hidupnya menjadi indah. Berbunga itu sama dengan indah. Hidup kita menjadi indah. Ayo, sekalipun kita manusia daging, yang kecil, yang tidak mampu, tidak berdaya apa-apa, yang rapuh dan lain-lain tadi. Tapi kalau kita mau mengalami penebusan, sampai kita menjadi manusia baru, diurapi Roh Kudus, taat dengar-dengaran, hidup benar, mengalami perobekan daging, maka pasti berbunga. Berbunga itu sama dengan dipakai Tuhan, memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Dipakai Tuhan, hidup itu menjadi indah. Hidup itu menjadi indah. Ada pujian, ada lebih indah. Ya, sungguh indah melayani Tuhan. Tiada lebih indah. Ya, tiada yang lebih indah selain kita melayani. Ini sudah hidupnya indah. Kau muda, kalau kau muda mau melayani Tuhan, indah hidup. Hidupnya menjadi indah. Semua kita, ya suami istri, kalau kita mau melayani Tuhan, hidup kita indah, berbunga, indah di hadapan Tuhan. Sangat berbunga. Puji Tuhan. Terakhir, yang ketiga, berbuah. Yang ketiga, berbuah. Berbuah ini sama dengan berubah. Berbuah ini sama dengan berubah. Memiliki karakter Allah Tritunggal. Memiliki karakter Allah Tritunggal. Gambar Allah Tritunggal. Berbuah ini sama dengan berubah. Kita memiliki karakter dan gambar Allah Tritunggal. Kita menjadi sempurna sama seperti Tuhan.
Oh ini sudah berbunga, bertunas, berbunga, dan berbuah. Berbuah itu sama dengan berubah, memiliki karakter Allah Tritunggal. Kita menjadi segambar dengan Allah Tritunggal, sama mulia dengan Allah Tritunggal, sama mulia dengan Allah Tritunggal. Puji bagi nama. Biarlah pada kesempatan sore malam hari, ayo kita mau sampai kita berubah, sampai kita memiliki karakter Allah Tritunggal. Nah, kapan pembentukan karakter Allah Tritunggal itu? Kapan pembentukan karakter Allah Tritunggal? Yaitu saat-saat kita menghadapi tekanan, himpitan, kesulitan, dan lain-lain. Saat itu pembentukan karakter. Asalkan kita berdiam diri menyembah Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Kita berubah, berbuah. Ada karakter Allah Tritunggal. Kapan pembentukan karakter? Saat kita diperhadapkan dengan tekanan, himpitan, kesulitan, dan lain-lain. Asalkan kita hanya berdiam, menyerah sepenuh kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Bagaikan tongkat yang ditaruh di hadapan Tuhan. Ditaruh di hadapan Tuhan. Oh, ini mengalami kuasa penciptaan Tuhan. Kita juga bagaikan tanah liat yang ada di tangan Tuhan. Berdiam itu, menyerah sepenuh itu bagaikan tanah liat yang ada di tangan Tuhan. Maka Tuhan akan membentuk, menciptakan kita. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan untuk menolong kehidupan kita. Menciptakan untuk mengubahkan hidup kita. Sampai menciptakan kita menjadi sama mulia dengan Tuhan. Dan jika Tuhan Yesus datang kembali, kita berbahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Puji bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan kesempatan sore malam ini. Biarlah tangan Roh Kudus menolong kita, menciptakan kita, mengubahkan kita, sampai kita menjadi sama mulia dengan Tuhan. Layak menyambut kedatangan Tuhan pada kali ini. Inilah kehidupan yang ditebus oleh anak domba yang tersembelih. Sampai dia menjadi sempurna, sama seperti Tuhan. Layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ayo kita datang menyembah Tuhan. Ini diam di hadapan Tuhan. Ini kuncinya. Diam di hadapan Tuhan. Berdiam diri menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Yang tidak bisa berlutut boleh sambil duduk. Boleh duduk sambil kita menyembah Tuhan. Ya, dimanapun kita berada. Ya, di rumah masing-masing yang bisa berlutut silakan berlutut. Yang tidak bisa duduk sambil kita menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian 216 nyanyian rohani. Roh Kudus 216 nyanyian rohani. 216 nyanyian rohani. Bersama kita mau datang kepada Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. 216 rohani. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Buka hati kita, buka suara kita, mau menyembah Dia. Biar Roh Kudus menolong kita semua. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
dari atas, Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati dengan sungguh-sungguh. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati kita. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berada saat ini. Buka hati kita, sembah Dia. Buka suara kita, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lagi dengan lembut, dengan secara lambat. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh buka hati kita sembah Dia. Haleluya. Singer saja, sekali lagi singer, kita sembah Dia. Buka hati kita, buka suara kita sembah Dia. Haleluya. Sembah, buka hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus jamah kita. Roh Kudus tolong kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak berdaya bagaikan tongkat yang kecil, tongkat yang mati, yang tidak berdaya apa. Biar Tuhan tolong kita. Roh Kudus menjamah kita. Haleluya. 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 Jamah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Roh Kudus jamah kami. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Pegang kami Tuhan. Ya Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan. Baharui kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Yesus, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Syukur aja bagi-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Pegang kami. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Allah sembah kami. Allah pujaan kami. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Yesus, kami menyembah. Haleluya. 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 Buka hati kita kepada Tuhan. Buka suara kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Naikkan penyembahan, naikkan kepada Tuhan pujian, pengagungan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak domba yang tersembelih untuk menebus, menyelamatkan kami Tuhan. Menyelamatkan kami, terutama kami bangsa kafir Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hanya pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, pengagungan bagi Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sudah menolong, memelihara kami. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak mampu, tidak
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Tuhanku pimpinlah, Tuhanku, bersama kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri, serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Hidup yang tidak berdaya, yang tidak mampu apa-apa, yang lemah, bagaikan kayu yang rapuh, manusia daging yang rapuh. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Dalam marabaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi bersama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhanku, biar kita mau dipegang oleh Tuhan. Ulurkan tangan kepada Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin, menolong kita, memegang kehidupan kita. Haleluya. Kehidupan yang tidak berdaya dipegang oleh Tuhan, dipegang oleh Roh Kudus. Haleluya. Dalam marabaya, dalam pencobaan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Dalam marabaya,
Haleluya. Pegang kami Tuhan. Pegang kami semua Tuhan. Pegang umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun berada saat ini. Di rumah masing-masing Tuhan. Pegang kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi kami. Tangan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Engkau jamah kami. Engkau tolong kami Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami manusia daging yang lemah. Yang tidak berdaya, tidak mampu apa-apa Tuhan. Peganglah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tolong kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di sini Tuhan. Seluruh umat-umat-Mu. Dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Baik yang ada di Korobono dan sekitarnya. Yang ada di Tolambo Tuhan. Tolong yang ada di Boe Tuhan. Yang ada di Pandayora, yang ada di Salindo Tuhan, yang ada di Wawondula Tuhan, tolong bahkan dimanapun umat-umat saat ini berada, yang ada di Morowali Tuhan, tolong juga Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, pegang kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami tidak bisa apa-apa, pegang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik bagi kami, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua, tolong kami. Biar firman-Mu yang sudah kami terima sore malam hari ini sungguh-sungguh menolong kami. Kami boleh ditebus oleh anak domba yang tersembelih. Sampai kami, Tuhan, disucikan, disempurnakan, layak menyambut akan kedatangan. Terima kasih buat firman-Mu. Tetapkan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami naikkan, persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pengumuman hari Minggu ibadah kita kembali seperti biasa 9:30 pagi ya, hari Minggu 9:30 pagi atau jam 9:30 waktu Indonesia Tengah. Jam 9:30 pagi. Untuk ibadah kita hari Minggu masih dilakukan secara online, baik lewat Facebook, juga lewat telepon. Sedang jemaat yang telepon juga bisa, lewat telepon kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami, sudah menolong, memberkati kami malam hari ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, sudah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, mendengarkan firman. Biar semua yang sudah kami lakukan, kerjakan pada sore malam hari ini, boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Baik keluarga Sonora Kristin di Korobono, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Keluarga Sonora Tolevo di Korobono juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Keluarga Sonora Peleme juga di Korobono, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Nenek dan saudara Daniel dari Tangkura juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan pakai kehidupan mereka semua. Demikian sidang jemaat-Mu yang ada di Tolambo, Tuhan keluarga Pegonto Podiaro, keluarga Pegonto Papoiwo, Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Demikian saudara Aldi dan Gideon di Tolambo, saudara Yati juga di Tolambo, Tuhan tolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka, tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Demikian juga Tuhan keluarga Papa Tasya di Pandayora, Tuhan Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan pakai tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Keluarga Bonde Dongalemba di Boe juga Tuhan tolong, bersama Kaipungku juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati, tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Bahkan umat-umat-Mu yang lain, keluarga umat-Mu di Salindo, Papa Mama Iren sekeluarga Tuhan menolong, Mama Asep sekeluarga Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Demikian juga yang ada di Sulewana saat ini Tuhan, Tuhan Saudari Rain Laparaga di Sulewana juga Tuhan memberkati. Bahkan yang lain-lain yang sempat mengikuti ibadah ini Tuhan secara online lewat siaran langsung Facebook, Tuhan juga memberkati dimanapun mereka semua. Berkati kehidupan mereka, terutama satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, untuk kami boleh disatukan menjadi tubuh Kristus yang sempurna, layak untuk menyambut Engkau. Terpuji nama-Mu sepanjang malam, sertai lindungi kami, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Segala bentuk pekerjaan iblis, setan, roh jahat, roh najis, sakit, penyakit,
celaka mara bahaya, roh rojat, roh najis, orang berniat mau mengganggu, bencana-bencana bahkan maut sekalipun, apapun mengganggu, kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, biar perlindungan, penyertaan Tuhan menjadi bahagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Sekali lagi Tuhan memberkati seluruh umat-umat kami semua, baik yang ada di sini, di keluarga pastori, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan tolong semua. Rumah-rumah sidang jemaat-Mu, harta benda kendaraan, Tuhan lindungi sertai, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Gedung gereja pastori di Tolambo, di sini di Korobono, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi-Mu. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami tamatkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam sidang jemaat di Tolambo, di Boe, di Korobono, di Pandayora, di Salindu, bahkan dimanapun berada, Tuhan memberkati kita sekalian.